Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Lala sebagai host di siang hari ini dan Mas Anggi Wibisono sebagai narasumber kita pada edisi kali ini. Tapi sebelumnya nih Mas, sebelum Lala nanya-nanya, gimana kalau misalnya kita salam genre dulu? Oke, salam genre. Salam. Oke, jadi keren ya, udah dimulai dengan salam genre. Sekarang nih Lala mau tanya kabarnya nih, gimana Mas Anggi nih kabarnya di sore, siang, menjelang malam ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Tetapi maupun tenggorokan agak serak. Tapi untuk teman-teman di sini mengusahakan yang terbaik. Wah, keren banget nih. Jadi kalau udah diusahakan jangan lupa ya nanti di subscribe sama like. Oke Mas, sekarang aku mau tanya nih. Kan kita pembahasan kali ini sesuai fact-nya Mas Anggi nih ya. Secara nih Mas Anggi sudah menjadi pengurus Pick Air Fajar Melati tahun 2017 ya Mas ya? Iya, betul. Sekaligus Duta Genre Kabupaten Ponorogo tahun 2017 juga ya Mas ya? Nah, kebetulan banget nih Mas Anggi sebagai mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Ponorogo jurusan akuntansi. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian masih bimbang nih gimana sih caranya kita nih memanage atau mengatur keuangan sekaligus remaja milenial, kan biasanya kita suka main-main ya Mas ya, suka ngabisin uang ya Mas ya. Nah, gimana sih cara memanage uangnya? Nah, coba kita tanya langsung nih ya ke Mas Anggi. Coba Mas, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya gimana sih, se-urgent apa sih kita tuh harus memanage uang kita? Kalau ngomong tentang manage uang, apalagi kalau kita yang udah 20 tahun ke atas itu sangat urgent. Karena nanti apalagi setelah kita lulus kuliah, kita nggak tahu kita langsung keterima kerja atau enggak. Nah, guna manage uang itu sangat penting karena dari memanage uang kita bisa mengatur uang. Terutama itu sih yang paling penting. Pengeluaran kita nggak boros dan kita nanti kalau ada apapun nanti ketika kita lulus kuliah, kita punya cadangan uang untuk kita entah dari kerja ataupun kita membuat usaha sendiri. Keren ya teman-teman. Jadi memanage uang tuh nggak cuma ngatur doang nabung, nanti aku nabung buat beli barang ini, enggak, ternyata buat jangka panjang ya Mas ya. Keren sih sebenarnya. Tapi nih Mas, kemarin kan aku udah sempet nih kayak polling pertanyaan, jadi udah banyak banget yang tanya. Terus ada yang tanya, Mas sebenarnya kalau gimana sih cara kita ngerem pengeluaran kita, ada tipsnya nggak? Kalau ngerem pengeluaran sih gampang sesungguhnya. Yang pertama sih ketika teman-teman punya duit, punya uang, teman-teman harus mempunyai alokasi terlebih dahulu. Uang tersebut buat apa sih? Bukan cuma disimpan di dompet, tiba-tiba habis sendiri. Karena teman-teman nggak pernah namanya mengalokasikan uang. Apalagi kadang teman-teman menerima uang atau mendapat uang atau mengeluarkan uang nggak pernah dicatat. Nah, kesalahan dari teman-teman kebanyakan kita tuh nggak mau yang namanya mencatat pengeluaran sama pendapatan. Iya, bener banget nih Mas. Jadi tiba-tiba kita dapat uang banyak pun tiba-tiba hilang, nggak kerasa karena itu kita nggak pernah mencatat pengeluaran kita sama pendapatan kita. Jadi paling nggak kita bisa lah nulis pengeluaran dan juga pendapatan. Sebenarnya susah sih, aku pengalaman pribadi nih ya Mas ya, aku juga sering kok kayak gitu. Jadi tiba-tiba uang yang ada di dompet tuh kok kerasa hilang. Ternyata, aku baru inget tadi pagi aku pakai, tadi siang aku pakai. Kemarin dipakai, tapi lupa. Nah, jadi Mas sebenarnya esensi dari kita nyimpen uang tadi selain untuk jangka panjang nih Mas, itu mendatangkan kebiasaan baik gak sih buat kita Mas? Ya, sangat mendatangkan kebiasaan baik karena dari kita bisa mengatur uang sedikit. Kita pun nanti ketika ada uang yang banyak kita bisa mengaturnya. Selain bisa mengatur uang, bisa buat investasi kalau kita bisa mengatur uang, dan juga ketika kita bisa mengatur uang akan ada kenikmatan sendiri. Iya benar-benar banget. Di dalam diri. Ya terlebih kurang lebih sih itu sih. Oke. Nih, tadi kan kita udah jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin Mas. Tapi kalau dari Mas Anggi sendiri nih, sebenarnya apa sih kesusahan kita untuk bahasanya untuk memanage uang kita atau menyimpan uang kita dah? Paling susah menurut Mas Anggi tuh dari segi apa ya Mas? Kalau dari saya saya pribadi pengalaman itu biasanya kita sulit untuk memanage ataupun mengatur keuangan itu mulai dari kita melakukan pencatatan sih. Karena kan kalau kita nggak mulai mencatat, membiasakan mencatat, akhirnya kita dapat uang, terus tiba-tiba hilang, nggak kerasa. Misal kita dapat 1 juta hari ini, tiba-tiba karena emang kita butuh, karena kita nggak mengalokasikan kebutuhan kita,
kita malah kebablasan membeli barang-barang yang nggak dibutuhkan. Biasanya barang-barang keinginan yang kita nggak benar butuh. Misal kadang kita pergi ke mall, kita butuhnya cuma beli saus, tapi karena ada diskon, malah kita mau beli baju, beli sepatu dan sebagainya. Akhirnya pun duit hilang. Padahal kalau kita sudah bisa minimal mencatat pengeluaran sama pendapatan kita, nanti semuanya terkontrol. Oh, balance gitu ya Mas ya? Apalagi kalau sudah bisa mencatat keuangan, pemasukan sama ke pengeluaran, terus nanti ditambahkan perencanaan keuangan, nanti itu malah lebih bagus lagi. Nanti kedepannya lebih terarah. Wah, keren nih teman-teman. Jadi dari Mas Anggi sendiri, kalau misalnya kita udah bisa merencanakan ya Mas ya, nanti kedepannya lebih terarah lagi. Jadi nggak takut lagi kalau tiba-tiba uangku kok hilang, uangku habis, nggak punya tabungan kayak gitu nih teman-teman. Oh, karena tadi kan udah penjelasan panjang lebar nih ya Mas Anggi. Coba dong Mas, kita nih teman-teman sahabat Pick Air Family nih, kita juga pengen tahu dong pengalamannya Mas Anggi sendiri nih. Ada nggak sih Mas pengalaman istimewa tentang hal investasi atau hal keuangan kayak gini? Boleh dong cerita-cerita biar teman juga tahu. Pengalaman istimewa sih, karena pengalaman investasi itu orang-orang tetap harus belajar ya dimanapun. Apalagi investasi bisa kita investasi di reksadana ataupun investasi di saham, semuanya pun namanya investasi punya resiko tersendiri. Nah, kalau pengalaman kemarin karena kurang belajar di investasi, akhirnya mengalami kerugian sih. Ya berapa yang penting ada kerugian, ya nggak begitu banyak sih. Ya ada kerugian. Soalnya kemarin juga selain saya mencoba investasi saham, kemarin juga pernah mencoba di investasi Bitcoin, yang akhirnya karena kurang belajar aja mengalami kerugian lah. Tapi ketika kita sudah cocok, sudah belajar, bukan kerugian lagi yang kita dapatkan, tapi malah keuntungan. Wow, keren nih. Jadi udah berapa lama nih Mas Anggi nyoba-nyoba hal kayak gitu? Dari SMA kelas 2. Wah, udah lama nih teman-teman, dari SMA kelas 2 loh, aku aja belum. Oke, jadi dari SMA kelas 2 itu udah nyoba hal-hal kayak gitu, tapi menurut Mas Anggi nih ya, susah nggak sih kayak gitu Mas? Ya kalau kita nggak punya ilmunya sih susah. Akhirnya tadi kita rugi sih, karena kita belum punya ilmunya, nyoba-nyoba aja. Namanya investasi pun semua itu ada resikonya, juga ada keuntungannya kalau kita bisa mengatasi resiko tersebut. Tapi karena namanya juga anak masih bau bawang, masih belum tahu apa-apa, nyoba-nyoba, karena ikut-ikut, akhirnya yang didapatkan malah kerugian. Gitu ya Mas ya. Oh ya, aku lagi denger tren-tren kali ini ya Mas. Kan tren sekarang kan anak-anak suka nih yang namanya beli saham. Sebenarnya itu menurut tanggapan Mas Anggi sendiri deh. Kalau misalnya kita beli saham nih, mungkin ada yang beli saham bank, saham franchise atau kayak gitu. Menurut tanggapan Mas Anggi itu kayak gimana sih? Keren sih kalau ada teman-teman yang sudah umur 20 tahun atau mungkin di bawah 20 tahun udah mulai menabung saham, itu keren. Karena apa? Karena kalau kita investasi saham mulai sekarang, kita nanti kalau kita juga belajar tentang saham, pasti dipastikan teman-teman pasti akan untung. Kalau teman-teman sahamnya itu untuk investasi loh ya, bukan buat trading. Kalau buat trading nanti ada ilmu itu sendiri lagi. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai, sekarang kan udah gampang kalau untuk investasi. Mulai uang 10.000 pun kita sudah bisa investasi. Nah, jadi dari teman-teman yang keluarga Pick Pame ataupun keluarga Pick yang lainnya dimanapun Anda berada, kalau teman-teman sudah memulai belajar saham sekarang ataupun investasi saham sekarang, saya ucapkan selamat karena Anda dan teman-teman itu sudah termasuk orang-orang yang selangkah pemikiran di depan. Wow, keren ya berarti. Berarti orang-orang yang udah bisa nih kayak investasi buat mau dari saham mau nabung itu udah keren banget ya Mas ya? Keren banget. Oke, itu kayak gitu tuh harus dimulai, harus dimulai dengan sesuatu kayak niat dulu kah atau suka kah atau gimana sih Mas? Biasanya sih kalau dari teman-teman yang umur 20 tahunan tuh kebanyakan dari iseng. Nggak apa-apa sih dari iseng nyoba-nyoba, tapi alangkah lebih baik daripada cuma nyoba-nyoba, kita serius aja di situ. Kita belajar, mulai belajar tentang investasi dan sebagainya. Karena nanti misal dari Lala investasi hari ini di saham, lupa pun kan investasi masih berlangsung. Nilainya akan naik. Lambat laun nggak sadar, pas dicek, kok udah banyak. Itulah keuntungan dari investasi. Kadang kita cuma perlu menanamkan modal sedikit,
Tiba-tiba nanti berapa tahun ke depan modal kita yang dimiliki akan bertambah banyak tanpa kita sadari, dan itu sangat enak sekali. Keren sih Mas kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kan udah kejawab nih tadi pertanyaannya. Dari mulai gimana sih cara kita manage keuangan, habis itu gimana sih kita mengerem pengeluaran. Apalagi tadi udah dapat saran nih gimana cara investasi sama juga penanaman saham. Kan keren banget nih. Masa kalian nggak berminat buat investasikan masa depan kalian, ya nggak sih Mas? Satu pertanyaan terakhir nih, Cie. Nah Mas, kalau misalnya ada nih yang pengen bergabung dengan kayak bank emas dan lain-lain, itu gimana nih? Itu sebenarnya menjanjikan atau enggak kayak gitu? Oke, kalau untuk bank emas dan sebagainya, apalagi di keadaan yang COVID seperti saat ini, teman-teman harus berhati-hati sih. Kalau ada bank emas atau mungkin investasi-investasi yang berhubungan dengan emas. Karena kalau berhubungan dengan emas sekarang ini lagi banyak-banyaknya penyelewengan sih dari pengelolanya. Tapi kalau teman-teman investasinya di saham atau reksadana, obligasi ataupun sukuk yang resmi di sekuritas ataupun lewat bank, itu lebih menjamin untuk investasi teman-teman daripada teman-teman investasi yang kayak bank-bank emas tapi nggak jelas siapa yang mengadakannya. Itu malah lebih beresiko, bukan untung yang didapatkan tapi malah buntung yang didapatkan. Nah teman-teman, keren banget kan, tadi udah banyak banget loh ilmu yang kita dapat dari Mas yang keren ini, dari Mas Anggi Wibisono. Dan sepatah dua patah kata dong Mas buat teman-teman sekalian di rumah nih yang ingin memulai manage uangnya, mungkin ada juga yang mau mulai investasi buat kedepannya, boleh dong Mas pesannya? Oke, bagi teman-teman yang ingin manage keuangan ataupun berinvestasi, jangan lupa setiap pengeluaran dari teman-teman harus teman-teman catat, harus teman-teman alokasikan juga, supaya apa? Nanti pengeluaran teman-teman itu terkontrol dan teman-teman nanti tidak mengalami keborosan. Terus untuk teman-teman yang pengen berinvestasi, entah itu apapun, entah itu saham, emas, obligasi, sukuk, reksadana dan sebagainya, terserah. Teman-teman harus berhati-hati terhadap siapa yang teman-teman investasikan. Apakah tempat tersebut itu sudah ada izinnya atau belum? Ketika udah ada izinnya, investasi aja nggak apa-apa, udah ada yang menjamin. Tapi kalau belum, jangan pernah investasi di sana karena resikonya itu sangat besar sekali. Selain resiko kehilangan uang, juga resiko kehilangan ilmu di sana. Oh, keren nih. Selain resiko kehilangan uang, juga resiko kehilangan ilmu. Pastinya ya Mas ya, kan mungkin masih banyak yang ragu kan. Nah, pesan dari Mas Anggin itu kalau bisa nih teman-teman jangan cuma didengerin lewat dari mata doang, tapi juga diresapi nih. Kalau perlu dicatat juga nih, tadi stepnya apa aja sih, tadi langkahnya apa aja sih, biar kalian nonton juga nggak sia-sia Mas ya, kuotanya juga nggak sia-sia gitu. Apalagi sekarang lagi mungkin masa pandemi, kalian lagi rebahan sambil nonton, itu juga nggak salah kok. Oh iya Mas, boleh dong pesannya buat Pick Air Fajar Melati nih ke depannya, mau gimana, boleh banget nih. Oke, buat teman-teman Pick Air Fajar Melati yang keren-keren abis. Keren abis, yang sekarang sudah mulai membuat inovasi baru seperti podcast pada hari ini, pesan saya, teruslah berkarya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, gali ilmu sebanyak-banyaknya buat bekal nanti ketika kita mengalami sih, buat kita menghadapi kehidupan di dunia setelah perkuliahan ataupun dunia ketika kita sudah masuk ke masyarakat gitu. Jadi kita bisa belajar banyak banget ya Mas ya dari Pick Air ini. Nih teman-teman, buat Saraya nih ya, boleh banget gabung Pick Air ya Mas ya. Boleh banget. Boleh wajib. juga gabung sama kegiatan-kegiatan remaja yang ada di luar nih ya Mas boleh ya. Banget, wajib. Wajib malah. Nah nih teman-teman, buat mengakhiri edisi kali ini, gimana kalau misalnya dari Mas Anggi nih yang memulai salam genrenya? Saya mau promosi dulu boleh? Oh boleh banget, silakan Mas. Bagi teman-teman yang ingin belajar keuangan, saya kebetulan ada satu akun Instagram yang membahas tentang keuangan. Sekarang masih proses sih, tapi udah ada beberapa postingan yang mungkin membantu dari teman-teman. Nah silakan follow @sagetfinansial jika teman-teman ingin belajar seputar keuangan. Boleh banget Mas, diulangi lagi tadi, follow yang apa akunnya? Follow Saget Finansial. Saget Finansial. Jadi ditunggu ya teman-teman, selain di follow, diambil ilmunya. Jangan cuma di follow doang, cuma dilihat-lihatin, di like doang, tapi diambil ilmunya juga. Oke dan Mas, boleh dari Mas Anggi nih yang mengakhiri dengan salam genre. Salam genre,
Salam Remaja genre. sehat, cerdas, ceria. Oke. Satu lagi dong Mas, genre Indonesia. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, see you next time. Terima kasih teman-teman.